Gregorius Ronald Tanur, anak ex-anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur, duduk di kursi pesakitan atas kasus pembunuhan sadis kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang berlangsung pada Rabu tanggal 24 Juli kemarin, hakim menilai Ronald tidak terbukti membunuh atau menganiaya Dini hingga tewas. Keputusan itu membuat pengunjung sidang terkejut karena sebelumnya Ronald dituntut 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Keputusan vonis tersebut diakui oleh Kasih Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, mempertimbangkan dua hal. Pertama, Majelis Hakim di PN Surabaya menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban Dini. Kedua, penyebab kematian korban meninggal atas pertimbangan majelis hakim adalah diakibatkan dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Jaksa penuntut umum juga menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan rekaman CCTV untuk menjadi bukti yang cukup untuk menjerat Ronald. Dalam video rekaman CCTV terlihat jelas Ronald melakukan penganiayaan kepada korban. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengundang tanya itu membuat pihak Kejaksaan Negeri Surabaya langsung mengajukan kasasi dengan akan menambahkan barang bukti baru untuk memperkuat jaksa penuntut umum. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kontroversi bebas Ronald Tanur ini juga mengundang tanya karena hakim menilai bukti yang dihadirkan itu tidak kuat. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana dari respon Kejaksaan Agung. Sudah bergabung bersama kami Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Selamat pagi Pak Harli. Selamat pagi Mbak Zira, Mas Alvan. Ya. Baik, Pak Harli, bagaimana tanggapan Pak Harli mengenai dakwaannya sudah 12 tahun, tetapi hakim menyatakan bebas karena tidak ada alat bukti yang kuat? Pertanyaannya terputus-putus tadi, Mbak. Ya, Pak Harli, bagaimana menanggapi apa yang sudah diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa alat bukti tidak kuat sehingga Ronald Tanur ini dinyatakan bebas dari dakwaan 12 tahun? Ya, kami kira di sini ada kekeliruan dari majelis ya dalam putusannya dengan hanya mempertimbangkan apa yang ada dalam pikiran majelis. Karena seyogianya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan saya kira sudah beredar luas, saya kira itu harus dipertimbangkan secara komprehensif sehingga bagi terdakwa seharusnya tidak diputus bebas. Nah, kalau kita melihat Mbak bahwa dari sisi surat dakwaan jaksa penuntut umum juga bahwa itu telah disusun secara berlapis. Artinya mulai dari delik-delik pembunuhan, penganiayaan, kealpaan, semua sudah disusun secara berlapis. Nah, seyogianya hakim bisa mempertimbangkan kepada pasal-pasal yang didakwakan karena memang hakim wajib melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara berdasarkan surat dakwaan. Jadi kami kira dalam kaitannya ini betul-betul hakim tidak mempertimbangkan dan menerapkan hukum itu sebagaimana mestinya. Ya, Pak Harli, dua pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini adalah korban dianggap meninggal karena alkohol dan tidak ada saksi begitu yang kemudian memperkuat dakwaan dan juga tuntutan dari jaksa. Nah, menurut Pak Harli, bukti apa sebenarnya yang sudah dihadirkan tapi kemudian diabaikan oleh majelis hakim? Nah, baik, jadi kami melihat di sinilah bentuk kesumiran dari pertimbangan itu sendiri. Karena hakim hanya mempertimbangkan dua hal. Yang pertama bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung, ya. Yang kedua bahwa meninggalnya korban itu lebih disebabkan pengaruh alkohol dalam lambung. Saya kira ini sangat kurang beralasan, ya. Kenapa? Karena dalam persidangan, ya, telah terungkap. Ya, di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta misalnya terkait soal CCTV, ya.
bahwa Iya. ada tindakan-tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, ya. Kemudian visum et repertum yang sudah dihadapkan di persidangan, ya, itu juga menunjukkan bahwa meninggalnya korban lebih disebabkan karena adanya faktor luka yang dialami oleh korban. Nah, selain itu tentu secara logika hukum kita bisa melihat bahwa antara korban dengan pelaku ini kan ada hubungan pacaran. Kemudian dalam peristiwa ini Iya. mereka berdua berada dalam satu waktu dan ruang yang sama, ya satu. Nah kemudian bahwa kita lihat ada percekcokan, kemudian pelaku ada melakukan pemukulan terhadap korban. Jadi kalau misalnya hakim hanya melihat dari sisi tidak adanya saksi, nah kemudian karena pengaruh alkohol, saya kira itu sangat tidak beralasan, ya, sangat tidak beralasan. Baik. Ya, Pak Harli, lalu apa saja bukti-bukti yang sudah disiapkan yang diperkuat untuk nanti dalam proses hukum selanjutnya yaitu kasasi? Nah, baik. Jadi saya kira di dalam memori kasasi, ya, kami sekarang sedang menunggu salinan putusan lengkap untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim. Tentu di dalam memori kasasi ini jaksa penuntut umum akan berkewajiban untuk melakukan kajian dan analisa yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam persidangan. Nah, fakta-fakta itu akan dikemukakan kembali di dalam memori kasasi sebagai bahan bagi Hakim Agung untuk dapat dipertimbangkan, ya, dalam proses hukum selanjutnya. Nanti kita lihat, Mbak. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana proses pengajuan memori kasasi dari pihak kejaksaan atas kasus ini. Terima kasih Pak Harli Siregar sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harli. Baik, sama, terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Baik, kita masih bahas mengenai kasus ini pemirsa. Nanti dengan praktisi hukum ada Bang Saur Siagian akan bergabung sama kami. Usai saja tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, meski ada rencana keluarga Dini Sera Aprianti yang tewas di tangan kekasihnya sendiri, yaitu Ronald Tanur, untuk mengadukan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial ternyata mengambil perhatian khusus juga atas kasus tersebut. Nah, Komisi Yudisial pun berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan vonis yang mengejutkan atas anak politisi PKB Gregorius Ronald Tanur, yaitu vonisnya bebas. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Tidak terima dengan vonis bebas dari tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap anak ex-anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur, melalui kuasa hukumnya keluarga korban akan melakukan banding atas hasil persidangan yang berlangsung Rabu kemarin. Tidak tanpa sebab, keluarga Dini Sera Aprianti merasa ada yang janggal dalam keputusan hakim tersebut. Karena bukti-bukti kuat jaksa penuntut umum dan rekaman video CCTV tidak dianggap kuat dalam persidangan untuk menjerat anak mantan anggota dewan tersebut. Sehingga keputusan ini menurut keluarga korban merugikan secara sepihak dan juga keluarga akan melaporkan kasus ini kepada Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, melalui kuasa hukumnya, keluarga korban juga akan melaporkan 3 orang ataupun 3 tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Korban tersangka GRT untuk menolong. Jika ingin menolong, kenapa harus dimasukkan ke dalam
Toyota Innova Ripple jadi. Semoga hukumannya dipikirkan lagi. Iya. Ya. Rencananya seperti apa ke depan? Apakah akan diserahkan ke pengacara atau bagaimana? Oh iya, kami udah konfirmasi sama pengacara. Hakimnya juga mau dilaporkan sama pengacara kami. Oh. Ya, kita akan bahas mengenai ini pemirsa dengan praktisi hukum yang sudah hadir di studio. Ada Bang Saur Siagian. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Mas Alfa, Mbak Fira. Ya, Tadi selamat kita pagi. dengarkan juga apa yang menjadi keresahan dari Kejaksaan Agung. Ada Iya. dua pertimbangan hakim yang hanya dipakai begitu, meninggal karena alkohol dan juga tidak adanya saksi begitu. Iya. Sementara sudah ada bukti-bukti dihadirkan juga, Betul. ada bukti visum et repertum Iya. yang ternyata tidak cukup kuat. Apakah memang Iya. tidak cukup kuat untuk bukti visum ini, Bang Saur? Salah satu yang sekarang ditekankan dalam pembuktian itu namanya scientific Yes. crime investigation atau scientific evidence. Nah, salah satu yang diperlihatkan jaksa adalah tadi itu gambar-gambar penganiayaan itu melalui CCTV. Nah, menurut saya kalau kita lihat saksi ahli, kemudian juga korban juga sudah terlihat di sana. Nah, menurut saya sudah cukup terang benderang dengan kasus ini sesungguhnya. Karena apa? Kalau kita lihat tadi konstruksi dakwaan jaksa itu kan dakwaan berlapis. Ya. Itu ada pasal 338 tuh. Yaitu pembunuhan. Andaikan katakanlah yang ancamannya 15 tahun tidak terbukti, kemudian ada 359. Harusnya ke Iya, situ arahnya. artinya adalah ada penganiayaan jelas sudah terbukti. Artinya adalah kita lihat tadi bahwa meninggal dia karena ada dulu penganiayaan, kemudian baru ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi salah satu pertimbangan daripada majelis dibawa ke rumah sakit, bukankah justru dibawa ke rumah sakit itu adalah Ada untuk sebabnya upaya ya, menutupinya, ya toh. Nah, oleh karena itu saya kira ini jelas topik kita yang hari ini namanya kontroversial. Ini sangat kontroversial. Ada 4 pasal yang sesungguhnya dijerat atau didakwa oleh jaksa penuntut umum. Dan kalau 338-nya tidak terbukti, menurut saya adalah penganiayaan atau kelalaian yang mengakibat orang meninggal gitu loh. Nah, menurut saya, cuman kita apresiasi tadi kita sudah mendengarkan Kapuspen bahwa akan melakukan upaya perlawanan. Nah, dalam putusan bebas di sini, kalau dia banding langsung ke kasasi. Jadi tidak ada banding pengadilan tinggi, namun langsung ke kasasi. Nah, kita juga dorong betul keluarga atau masyarakat saya kira untuk berbondong-bondong melaporkan majelis ini sebagai responsibility kita. Kenapa? Memang pengadilan kita nggak baik-baik amat gitu loh. Lihat ada hakim agung kita terjerat katakanlah korupsi. Ketika kita diskusi ini, sekretaris Mahkamah Agung kita beruntun itu kemudian dicocok KPK karena korupsi. Ini adalah gambaran daripada pengadilan kita saat ini. Bang Saur, tapi kenapa bisa tidak memperlihatkan ataupun tidak melihat gitu ya, ada runutan fakta-fakta yang memang sudah hadir di persidangan, termasuk dengan CCTV. Kenapa sudah tidak melihat itu bahwa kebenarannya seperti itu, kejadiannya seperti itu? Kenapa malah justru dengan alasan dibawa ke rumah sakit, artinya itu merupakan salah satu bentuk penolongan dan sebagainya gitu ya? Ya, inilah yang menarik. Jadi begini, dalam filosofi putusan di pengadilan, nah namanya criminal justice system, mulai penyelidikan, kemudian diperiksa, bertarung di pengadilan, kemudian terakhir adalah hakim memutuskan. Nah, dalam putusan pengadilan itu sebelum memutuskan, kemudian dia menimbang argumentasi daripada jaksa, kemudian menimbang daripada argumentasi penasihat hukum atau katakanlah saksi-saksi. Nah, dalam KUHP, kemudian hakim cukup membuat 2 bukti dengan keyakinannya. Nah, yang menarik sering, karena faktor 2 cukup bukti, menurut hakim Keyakinan. yang tadi itu, dia karena diantar, kemudian dibawa ke rumah sakit gitu loh. Tetapi dia tidak banding yang fundamental fakta-fakta yang lain. Nah, disinilah sering hakim bermain, dia ambil timbang-timbang yang menurut dia untuk menguatkan putusannya dia. Tetapi kalau kita ukur-ukur, bukti yang diperagakan oleh jaksa penuntut umum jauh lebih kuat daripada pertimbangan jaksa ini. Disitulah makanya tadi saya mendengarkan
Kenapa jaksa penuntut mengatakan tidak menimbang ya secara apa maksimal, atau kalau saya dengar sebelumnya bahasa daripada KPU tidak holistik, tidak melihat memang seluruh fakta itu secara utuh. Sehingga pertimbangan yang diambil oleh hakim itulah yang membuat bebas si terdakwa ini. Nah, cuman kita juga berapresiasi bahwa tadi jelas jaksa Kapuspen mengatakan jaksa penuntut umum sudah mengatakan kasasi. Artinya kasus ini belum berhenti di sana atau belum final, masih ada upaya hukum yaitu kasasi yang nanti saya kira hakim yang lain nanti akan menilai apakah penerapan hukumnya itu sudah tepat apa tidak. Artinya dengan langkah hukum dari kejaksaan untuk mengambil kasasi, tidak lagi banding gitu, langsung kasasi. Artinya ini bisa dianulir keputusannya? Iya, sering seperti itu. Apalagi kasus-kasus yang kita apresiasi seperti ini, katakanlah ini diakses oleh publik, jadi diskursus publik. Kemudian katakanlah media yang sering adalah instrumen supaya no viral, no justice, kan sering. Ketika ini di lorong-lorong gelap, maksud saya tidak diliput seperti kasus Vina dan Eki misalnya. Dulu tidak terpantau. Dulu kan waktu kita lihat pengacaranya Titin itu udah teriak-teriak dulu. Cuman tidak diliput. Sehingga publik matanya tidak melototin. Nah, karena apa? Konstruksi negara kita adalah negara hukum, yang berdaulat adalah rakyat, kitalah pemilik itu. Jadi setiap kita, apakah jurnalis, atau saya seperti ini praktisi hukum, punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama, bagaimana terpeliharanya kita sebagai negara hukum, Mbak Fira. Artinya kalau untuk kasasi sendiri dengan menghadirkan bukti-bukti yang sudah dimiliki juga bisa menggugurkan ya, dengan secara meskipun final ya. Sama. Iya, bisa kan, itulah namanya. Kalau kasasi itu kan dia akan menilai apakah penerapan hukum yang diputus atau diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tepat apa tidak. Nah, kemudian Mahkamah Agung atau hakim di kasasi kemudian menilai. Nah, kalau kita melihat katakanlah dari fakta-fakta, dari bukti-bukti, menurut kami tidak tepat penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, itu menurut saya. Jika kemudian di tingkat kasasi putusan dari majelis hakim kemarin ini dianulir, apakah kemudian ada implikasi hukum terhadap si tim majelis hakim ini? Atau iya, kalau kita lihat kan komisi kejaksaan, komisi yudisial kan sudah proaktif. Ini jarang-jarang ini sudah proaktif. Inisiatif lebih dulu gitu udah ya? Inisiatif. Nah, cuman kan komisi yudisial itu tidak masuk dia kepada substansi putusannya, tapi lebih kepada etikanya. Apakah etika seperti katakanlah dugaan kuasa hukum daripada katakanlah korban ini yang juga melaporkan akan ke KPK, kemudian di samping komisi yudisial, apakah betul-betul ada katakanlah pelanggaran etika, atau katakanlah misalnya ada di samping putusan murni itu terjadi. Nah, itulah tugas daripada komisi yudisial atau aparat penegak hukum yang lain, Mbak Fir. Oke, jadinya jika kemudian ditemukan ada, kalau dilaporkan ke KY, dilaporkan ke KPK, jika ditemukan ada ditemukan ada indikasi suap misalnya, itu bisa ditindaklanjuti. Iya, kalau menurut saya malah orang seperti ini, ya menurut saya penegak hukum itu tidak ada permisif. Saya selalu bilang, kalau ada aparat penegak hukum atau seperti kami, ya harus maksimal. Cuman kan kita lihat hari-hari ini, katakanlah dilapor ke KPK, di sisi lain, Mbak Fira, ketua KPK-nya sudah nonaktif karena diduga melanggar putusan daripada Dewas. Dia menerima uang yang sekarang tersangkanya baru terkatung-katung. Ya toh, ini juga problematik. Artinya mafia-mafia hukum dalam pengadilan kita itu sampai detik ini marak sekali. Inilah yang sering terjadi dalam praktek kita beracara. Bang Saur, semoga saja keadilan bisa ditegakkan ya, sehingga keluarga dari korban ini bisa mendapatkan keadilan dan Ronald Tanur ini bisa dihukum begitu ya, sesuai dengan keinginan dari korban. Diikuti alurnya, kita tunggu memang keadilan ditegakkan. Terima kasih Bang Saur. Terima kasih. Usai jeda kita akan bahas mengenai politik pemirsa, Pilkada Jawa Tengah yang juga semakin marak. Ada nama Kaisang Pangarep yang kemudian muncul dalam berbagai survei menjadi yang teratas di sana. Kita akan bahas usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.